Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Haleluya. Bapak Ibu, umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat merayakan syukur Paskah pada pagi ini. Shalom. Hari ini kita bersyukur bahwa kita punya kesempatan untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Karena Yesus Kristus yang kita yakini dan percaya adalah sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Dia adalah penguasa sorga dan bumi, sehingga tidak ada satu kuasa apapun yang dapat mengatasinya. Terbukti bahwa ia telah bangkit dari kematiannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan pertama Korintus pasalnya yang ke-15, maka bagian ini mengisahkan kepada kita ada begitu banyak orang yang merasa ragu dan tidak percaya pada kebangkitan Yesus Kristus. Bahkan mereka meminta bukti, bahkan meminta untuk menunjukkan kepada mereka siapa yang menjadi saksi dari kebangkitan Kristus. Karena itu melalui bacaan kitab suci tadi, Rasul Paulus hendak menjelaskan kepada umat Allah pada waktu itu, dan juga tentu kepada kita sekalian, ia mau menegaskan kepada kita bahwa Kristus telah mengalami kematian. Dia telah mengorbankan dirinya demi dan untuk keampunan dosa dan keselamatan kita. Dan semua yang dikerjakan oleh Kristus itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi, dan itu digenapi dalam karya Kristus. Bahkan Paulus menunjuk pada peristiwa kebangkitan dengan menghadirkan begitu banyak saksi. Dia menyebutkan Kefas, ke-12 murid, bahkan kepada lebih dari 500 orang, kepada Yakobus, kepada semua rasul, bahkan dirinya sendiri adalah saksi dari kebangkitan Kristus. Semua yang disebutkan tadi untuk menunjukkan bahwa peristiwa kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang terjadi dalam sejarah kehidupan umat manusia, dan disaksikan oleh umat manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Bukan saja kepada para rasul yang menjadi saksi dari kebangkitan Kristus, tetapi lebih dari 500 orang yang telah menjadi saksi dari kebangkitan itu.
Sekaligus Paulus menunjuk pada dirinya sebagai saksi dari kebangkitan Kristus dimaksud. Di sini Paulus mau menegaskan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus bukan sekadar sebuah peristiwa yang terjadi, tetapi yang terutama di sana adalah bahwa ada kuasa yang ada di dalam Yesus Kristus. Bahkan Yesus itu sendiri memiliki kuasa yang besar yang mengatasi segala kuasa di dunia ini, termasuk kuasa maut sekalipun dapat dikalahkan oleh Kristus. Karena itu dalam pertama Korintus pasal 15 ayat yang ke-26, kalau kita baca bagian kitab suci ini selanjutnya, di sana difirmankan bahwa kuasa yang paling terakhir yang dikalahkan oleh Yesus Kristus adalah kuasa maut. Mengapa kuasa ini harus dikalahkan? Karena kuasa ini sedang membelenggu kehidupan umat manusia, mengikat manusia seutuhnya, sehingga manusia tidak lagi bisa dapat menjumpai Allah. Karena diikat dengan kuat dan dibelenggu oleh kuasa maut seutuhnya. Karenanya Kristus mesti datang dan memasuki kerajaan maut dan mengalahkan kuasa maut dimaksud, supaya manusia dapat direbut kembali untuk mengalami kehidupan. Hari ini akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus bagi 19 orang anak dan salah satu orang tua terkasih kita. Pribadi-pribadi ini mau dimeteraikan di dalam pribadi yang adalah penguasa sorga dan bumi. Mereka dapat dimeteraikan kepada sumber kehidupan. Dengan demikian, semua yang dimeteraikan di dalam nama Allah Tritunggal adalah pribadi yang terselamatkan dalam pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu para orang tua dan saksi yang hari ini anak-anaknya, keluarganya dimeteraikan dengan pelayanan sakramen baptisan kudus, kita harus ingat dengan baik bahwa pelayanan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak kita tidak berhenti dalam pelayanan di gereja, tetapi mesti harus dilanjutkan dengan pengajaran. Itu bisa dapat kita perhatikan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20, bahwa semua mereka yang telah dimeteraikan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus mesti dilanjutkan lagi dengan tindakan untuk mengajarkan mereka untuk mengetahui kebenaran, supaya dengan demikian semua orang tua dan orang tua saksi diberi tanggung jawab yang besar bersama-sama dengan gereja Tuhan untuk terus mendampingi tumbuh kembangnya kehidupan generasi baru ini dalam roh takut akan Tuhan. Sebagaimana juga kita belajar di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9, bahwa generasi baru mesti terus dituntun dalam pengajaran kebenaran supaya hari-hari hidup mereka tetap
ada di jalan kebenaran. Karena itu kepada para orang tua dan saksi, jangan pernah berpikir bahwa tugas kita sudah selesai, di mana anak-anak kita telah dimeteraikan dengan sakramen baptisan kudus. Tugas kita masih berlanjut sehubungan dengan pengajaran-pengajaran yang mesti terus kita wartakan demi dan untuk pertumbuhan iman mereka dan keyakinan serta keteguhan iman mereka untuk terikat kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Dan hal itu jelas sehubungan dengan liturgi yang kita alami dalam pelayanan sakramen baptisan kudus. Kita percaya bahwa anak-anak kita dimeteraikan dalam pelayanan sakramen baptisan kudus karena mereka turut serta ada dalam janji keselamatan dari Tuhan. Dan karenanya kita berjanji untuk mendidik anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, untuk tetap beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui warta keselamatan yang kita beritakan kepada mereka setiap saat dalam hidup bersama dengan mereka. Kiranya di dalam tuntunan dan hikmat Tuhan kita akan berperan secara baik sebagai pribadi-pribadi yang akan terus menuntun kehidupan kekasih-kekasih kita yang telah dimeteraikan dengan pelayanan sakramen untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian.